iptek yang disertai dengan syariah atau spiritual. Iptek yang sesuai dengan syariat Islam. Iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. Ketentuan halal haram hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimanapun juga bentuknya. Peran Islam dalam perkembangan iptek setidaknya ada dua, yaitu: pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan teknologi modern saat ini. Teknologi merupakan suatu sarana yang dapat dimanfaatkan dalam mengenalkan pendidikan agama Islam dengan modern kepada kaum milenial. Dorongan Islam terhadap iptek. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya untuk kepentingan material, Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, iptek juga sebagai pengabdian muslim kepada Allah spiritual, dan mengembangkan amanat Khalifatullah, wakil Allah, di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Apakah iptek bisa berperan dalam menghadirkan budaya lebih humanis dan berdaya ubah bagi peradaban? Refleksi iman yang kontekstual tidak mungkin mengabaikan realitas dunia saat ini, yaitu perkembangan iptek, karena iptek merupakan penghadiran konteks atau wajah manusia dan dunia modern. Merefleksikan perkembangan iptek berarti mencermati sumbangannya iptek dan mencermati secara kritis dampak negatifnya bagi hidup manusia. Iman memberi pencerahan untuk merefleksikan perkembangan iptek secara lebih mendalam. Iman membantu manusia untuk melihat kualitas iptek bukan hanya diukur dari nilai-nilai pragmatis instrumental demi kesejahteraan ekonomis dan sosial, melainkan juga dari nilai-nilai kemanusiaan secara utuh. Iptek yang berkualitas tampak dari sumbangannya dalam mewujudkan penghargaan terhadap martabat manusia, penegakan keadilan, pengembangan solidaritas sosial dan persaudaraan, terwujudnya perdamaian, tersedianya ruang lingkup dan sarana untuk mengembangkan pendidikan yang membentuk karakter pribadi, dan terjaminnya kesejahteraan sosial. Secara spesifik, menyebutkan integrasi pendidikan iptek ini diperlukan 3 alasan, yaitu: pertama, iptek akan memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup umat manusia bila iptek disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah SWT. Kedua, pada kenyataannya, iptek yang menjadi dasar modernisme telah menimbulkan pola dan gaya hidup baru yang bersifat sekularistik, materialistik, dan hedonistik, yang sangat berlawanan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh bangsa kita. Ketiga, dalam hidupnya, manusia tidak hanya memerlukan kebutuhan jasmani, tetapi juga membutuhkan imtak dan nilai-nilai sorgawi, kebutuhan spiritual. Oleh karena itu, penekanan pada salah satunya hanya akan menyebabkan kehidupan menjadi pincang dan berat sebelah, dan menyalahi hikmat kebijaksanaan Tuhan yang telah menciptakan manusia dalam kesatuan jiwa raga, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Salah satu contoh iptek pada zaman Daulah Umayyah 1136 Masehi yang dimana pembuat iptek yaitu Al-Jazari sebagai perancang mekanik muslim paling terkemuka pada masanya. Beberapa alat yang menandakan kecemerlangan Ismail dalam membuat alat mekanik waktu itu antara lain jam kastil, jam lilin, pompa mekanik, dan jam gajah. Adapun contoh iptek zaman sekarang, dalam perkembangannya, teknologi komunikasi berangkat dari alat tradisional seperti kentongan, kemudian berkembang menjadi surat, telepon, kemudian handphone yang digunakan hampir seluruh masyarakat saat ini.
Begitu juga dengan media, bermula dari media koran, radio, televisi, hingga kini media online yang memanfaatkan teknologi internet.